I sing for all that you've done for me. Chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Selamat pagi Energize People, senang sekali hari ini bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sudah ada 33 device yang bergabung sama dengan usia Tuhan Yesus di dunia ini. Senang sekali hari ini hari Valentine, kiranya semuanya dalam keadaan berbunga-bunga. Yang masih sendiri Tuhan pasti akan berikan Dia yang terbaik bagimu. Yang berkali-kali gagal, mantan-mantanmu akan menyesali bahwa mereka tidak jadi bersama dengan kamu.
Karena ini hari Valentine, ada dua kutipan yang saya ingin berikan kepada teman-teman sekalian ya. Selamat juga buat teman kita yang baru jadian ya. Kiranya Tuhan menolong ya. Dan libatkan Tuhan dalam hubunganmu. Yang pertama teman-teman sekalian, pasangan paling berbahagia di dunia ini tidak pernah memiliki sifat yang sama. Mereka hanya saling memahami dengan baik tentang perbedaan yang mereka miliki. #EA. Yang kedua teman-teman, carilah orang-orang yang tidak mudah bilang suka. Tapi begitu dia bilang suka, dia langsung bawa satu rombongan keluarga. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, kita buka hati kita sama-sama. Yang mengharapkan jodoh daripada Tuhan, ketik love ya di reaction kalian ya. Silakan love-nya teman-teman, taburi hari ini dengan sebanyak-banyaknya love. Oke, love mulai ada di mana-mana dan biarkanlah sang cinta Tuhan sendiri yang akan melawat kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Shalom teman-teman Energize, dimanapun kalian semua berada. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bergabung dalam ibadah Energize di siang hari ini. Mari siapkan hati kita, juga pikiran kita untuk fokus menghadap kehadirat Tuhan, supaya kita semua mendapatkan kekuatan yang baru. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa. Kalau Engkau yang tutup bungkus setiap kami ya Bapa. Kiranya sebentar kami akan memulai ibadah kami, walaupun kami terbatas ruang dan waktu ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas setiap kami. Engkau yang menjamah dan mengurapi kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Biar kiranya melalui pujian penyembahan dan juga oleh pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan, setiap kami bertumbuh ya Bapa dalam iman percaya kami kepadamu. Kami memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari sama-sama setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bawa syukur kita pagi hari ini, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Sebab Kau yang layak dipuji.
disembah. Biar pagi hari ini segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami meninggikan namamu di tempat ini ya Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Amin. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, buat kasih rahmat-Mu yang selalu berulang. Kami bersyukur oh Yesus, Kaulah bagi kami, Kau yang layak disembah, layak diterima, hanya namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, oh terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, biar segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, segala puji, syukur bagimu,
Oke, teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati ya Bapa, fasilitas yang ada, Zoom maupun internet kami di tempat masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan mengurapi hamba-Mu, Pastor Andre Imam yang akan membagikan pesan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami yang mendengarkan, secara khusus ya Tuhan, untuk teman-teman yang masih muda ini, ya mereka ingin mendapatkan arah prinsip dari kebenaran firman Tuhan mengenai pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami, Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman Energize sekalian. Pastor Andre Imam baru saja menyampaikan kepada saya, dia sedang mencoba masuk ke dalam link ini. Teman-teman sekalian, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Dan pembicara kita hari ini tentu saja kita beberapa kali sudah mendengarkan beliau berbicara. Yang paling akhir di dalam Harnas kaum muda kita pada bulan Oktober ya, tahun yang lalu. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Juga beliau dipakai Tuhan sebagai pembicara ya. Beliau menaungi sebuah pelayanan yang bernama Zero Point Ministry ya. Dan teman-teman sekalian, hari ini Kak Aim ya, begitu saya biasa menyapanya, Kak Aim akan membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan ya. Memang judulnya Soulmate karena berkaitan dengan Valentine. Dan teman-teman sekalian, memilih pasangan hidup itu adalah keputusan terbesar kedua ya dalam kehidupan kita setelah memilih juru selamat. Memilih pasangan hidup itu bisa punya dampak ya dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Apalagi kita orang percaya, teman-teman sekalian, orang percaya kita hanya menikah dengan seorang wanita ya. Jadi seorang pria dengan seorang wanita ya, tidak mengenal ya. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan membenci yang namanya perceraian. Dan teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sama-sama kita mau simak ya, sambil kita boleh menunggu ya, Pastor Andre Imam untuk bergabung bersama dengan kita saat ini ya. Jadi kita mau sama-sama mendengarkan. Oh, beliau meminta, oke. Ya, sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Andre Imam. Ya, beliau sedang mencoba bergabung dengan kita. Oke. Ya. Ini akan segera bergabung dan teman-teman sekalian ada prinsip kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam Alkitab, seorang pria dan seorang wanita, Allah menciptakan pria dan wanita segambar dan serupa dengan Dia. Makanya Rasul Paulus juga katakan, biarlah para pasangan itu menjadi rekan pewaris ya. Jadi kalau kalian nanti melangkah di dalam hubungan suami istri, maka pasanganmu itu menjadi rekan pewaris ya. Maka ketika masa pacaran, teman-teman sekalian, kalian harus bisa melihat ya, apakah orang yang kalian mau jalin hubungan atau kalian mau pacari, itu kalian bisa lihat, wah inilah yang akan menemani aku seumur hidupku. Jadi kalau kalian tidak bisa lihat itu, ya itu adalah sebuah
warning ya. Lalu kemudian ya, hal yang penting terutama buat para wanita. Kalau pasangan kalian sebelum kalian menjalin hubungan pernikahan sudah melakukan kekerasan ya. Kekerasan. Apalagi kalau kekerasan secara fisik ya. Itu adalah sebuah tanda ya. Itu adalah sebuah tanda bahwa kalian perlu pikirkan matang-matang. Karena dalam sebuah hubungan jangan pikir untuk mengubah orang yang ada dalam pasangan dengan kalian. Tetapi mari sama-sama ya bisa saling menerima dan terutama saling bertumbuh. Dan Pastor Andre Imam sudah ada bersama-sama dengan kita. Sebentar, kita akan buka. Oke. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, Pastor Balko. Teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, Pastor Andre Imam sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini ya. Dan ya, beliau adalah ayah dari suami dari seorang istri ya. Dengan anak-anaknya yang luar biasa ya. Saya kenal anak-anaknya ya, dari kakak Tasya ya, Devon dan Jaden ya. Wah, ini keluarga yang luar biasa ya. Ini gambaran keluarga cemara masa kini lah. Dan anak-anak Andre ini saya pikir bersyukur ya dengan adanya pandemi, karena selama nggak ada pandemi, papa mereka itu agak-agak kayak Bang Toib ya, yang hadir bisa 2 minggu baru ada di rumah ya. Tapi pandemi ini juga adalah berkat dari doa Tasya, Devon, dan Jaden ya. Kaim, silakan berbagi dengan kami. Kita sudah berdoa tadi. Silakan berbagi kebenaran firman Tuhan dan juga barangkali dari pengalaman-pengalaman Kaim ya. Pengalaman Kaim kan selalu pengalaman yang bahagia kan? Silakan Kak Aim ya, saya serahkan kepada Kak Aim ya. Nanti Kak Belko, aku tanya dulu dong Kak Belko. Iya. Jadi kita diskusi kan ya, bentuknya ya. Jadi saya sharing sebentar aja kali ya. Iya, boleh. Jadi teman-teman dipersilahkan ya, karena Kak Andre Imam kan sudah banyak makan asam garam ya, dan menjadi tempat curhat cinta juga ya ini. Hah? Tempat curhat cinta ya dari pasangan-pasangan yang galau. Jadi beliau ini sudah memotret lah kehidupan dari pasangan-pasangan yang ada. Jadi Kak Andre akan memaparkan beberapa bagian lah prinsip ya dalam menjalin hubungan dan seperti yang Tuhan kehendaki. Kak Andre mungkin bisa lebih besarkan. Ini mic-nya Kak Wilko apa mic-nya Kak Andre? Oke, check one. Oke. Kedengeran nggak? Baru nanti teman-teman ada kolom chat ya. Teman-teman bisa tanyakan di kolom chat ya. Atau teman-teman kalau mau tanyakan langsung ya. Dan nggak apa-apa mekanismenya ya. Ada teman saya ya yang punya masalah begini, kira-kira gimana ya. Walaupun itu mungkin kalian sendiri ya. Jadi jangan takut untuk bertanya atas nama teman. Oke. Silakan teman. Silakan Kak Aim. Thank you. Shalom teman-teman semuanya. Energize. Senang sekali karena kalau sama teman-teman Energize itu selalu penuh dengan semangat ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman bisa mendengar suara saya ya teman-teman ya, semuanya ya. Nah, yang tentu karena kita masih Kristen ya, kita baca ayat dulu deh ya. 2 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 6 ayat 14. Sekali lagi 2 Korintus 6 ayat 14. Saya tahu mesti agak cepat karena waktu kita hampir 3 jam nanti, takut kuota kering ya. Jadi saya mesti buru-buru teman-teman ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Walaupun ini nanti akan debatable ayatnya ya, tapi kira-kira begini teman ya.
Kalau pasangan hidup itu datang dari Tuhan. Kalau pacaran itu gaya hidup. Jadi mesti dibedain gitu ya, dibedain. Karena pertanyaan adalah saya perlu pacaran apa enggak, atau saya nggak mau, saya maunya langsung saja. Pokoknya saya doa sama Tuhan, dapat dari Tuhan langsung menikah begitu ya. Tapi kita mesti memperhatikan bahwa memang Tuhan memberikan pasangan hidup buat Anda dengan saya. Tetapi pacaran itu bicara budaya. Nah, ada perhatikan di Alkitab itu ada bicara tentang tuntunan Tuhan, tapi ada bicara masalah budaya. Contohnya budaya itu begini ya. Apakah orang Israel tidak mengenal pacaran? Mengenal. Kalau Anda perhatikan bahkan Daud atau yang paling kelihatan itu adalah Simson begitu ya. Simson menyukai wanita dari suku lain. Kemudian dia engage gitu ya, pacaran begitu, dan akhirnya sudah dibilang nggak sesuai, tapi akhirnya tetap melakukan dan akhirnya terjadi hal yang buruk atau hal yang tidak baik begitu. Nah, artinya begini, di dalam fase kehidupan kita pasti Tuhan memberikan pasangan, itu udah pasti gitu ya. Dan pasangan kita jelas laki-laki dengan perempuan, tidak pernah laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu udah jelas sekali begitu ya. Nah, yang menarik adalah begini teman-teman, bahwa ketika kita berbicara pasangan, kan kita tentu pengennya seperti film yang kita tonton ya, yaitu happy ever after lah. Pokoknya pengennya itu seterusnya bahagia. Tetapi kan persoalannya tidak semudah yang kita pikirkan, bahwa bahagia itu berarti menikah, ketemu pasangan berarti selesai, kan enggak, ada proses. Nah, Alkitab memberi tuntunan di sana yang kita baca. Boleh nggak saya pacaran dengan yang enggak seimbang, yang enggak seiman? Kalau pakai istilah terang dan gelap, walaupun itu nanti bicara persoalan yang berbeda, tapi bicara terang dan gelap dengan pasangan yang berbeda kepercayaan bagaimana? Bahkan bukan cuman itu, kalau dia nggak dewasa bagaimana? Sama-sama pelayan Tuhan, tapi ada juga yang nggak dewasa, saya pernah temukan. Ada juga persoalan usia yang kita mesti bicarakan juga begitu ya, perbedaan. Karena nanti nggak apa-apa kak, pacar saya perempuan 10 tahun, saya 10 tahun lebih muda, yang penting cinta. Tapi dengar baik-baik, cinta tidak bisa segalanya, karena nanti ada kenyataan begitu ya. Dan seringkali ekspektasi kita dengan realita membuat kecemasan, rasa khawatir. Nah, kembali ke persoalan tadi, sekali lagi Tuhan memberikan pasangan hidup bagi Anda dengan saya, itu udah pasti. Tetapi kalau masalah pacaran, mengenal, itu menjadi prosesnya. Jadi pertama, boleh nggak kita berpacaran? Menurut saya boleh, karena pacaran itu seharusnya bukan untuk ajang status, ajang di mana teman-teman Yusuf tiba-tiba ada status in relationship. Oh, bukan begitu. Atau Alvin tiba-tiba in relationship dan menjadi sebuah kebanggaan. Bukan cuma itu ternyata. Karena ternyata waktu Anda berpacaran itu belajar yang namanya banyak hal. Satu, time management. Bagaimana Anda mengatur. Banyak orang ketika pacaran ada yang semakin baik kuliahnya, ada yang malah nggak baik begitu ya. Ada yang pelayannya makin baik malah nggak bagus juga. Karena kawilku aku minta izin dong karena aku mau nemenin dia ini gitu. Nah, ini jadi masalah gitu ya, karena orang dengan berpacaran harusnya punya time management. Amin Kak Alvin, bukan Alvin maksudnya, yang lain ya. Kita harus bisa time management. Yang kedua, ternyata ketika Anda berpacaran, Anda harus menyadari bahwa Anda semakin banyak tanggung jawab. Kalau tadinya cuma rumah, gereja, studi atau pekerjaan, sekarang ada orang berikutnya. Nah, berarti saudara harus membagi tanggung jawabnya terhadap 4 atau 5 hal yang berbeda lagi. Nah, ini menjadi menarik ya. Banyak orang itu melupakan bahwa ketika Anda bangun hubungan sama seseorang yang baru, yang dekat, berarti Anda harus lebih belajar bertanggung jawab lebih baik. Yang berikutnya lagi, ketika orang berpacaran, itu adalah masa di mana kita saling mengkoreksi atau saling di mana melengkapi. Kalau pacaran hanya karena kita senang main bola, kita sering nonton bareng, jalan-jalan doang, tetapi nggak mengerti tentang bagaimana hidupnya dia, bagaimana apa yang mesti diganti. Oh, dia suka pemarah, oh nggak apa-apa lah, dia kalau marah kelihatan cantik kok, atau dia kalau ngambek masih tetap ganteng. Itu berarti kebodohan. Karena waktu bangun hubungan, orang harus saling mengkoreksi lebih baik, begitu ya. Mau ditegur, tidak menjadi bucin atau posesif saja, begitu ya. Karena kalau cuma bucin sama posesif, yang ada cuma kemarahan sama luka, begitu ya. Jadi orang harus semakin mendewasakan, orang saling mengerti. Nah, yang berikutnya, yang keempat, orang itu berpacaran tujuannya adalah mengerti tujuan hidupnya. Itu penting, gitu ya. Jadi waktu saya menikah dengan istri saya pernah nanya begini,
Bukannya dulu ada satu pria lebih ganteng dari saya, gitu ya. Walaupun saya juga termasuk yang ganteng, saudara ya. Ya, saya nggak kalah sama Alvin sama Yusuf lah, nggak kalah saya. Kalau Kristela cantik udah pasti, ya. Tapi maafkan saya teman-teman, ganteng dan cantik Anda itu belum diakui. Kalau saya kan gantengnya diakui ya, rambut boleh ndak ada tapi ganteng karena sudah menikah ya. Jadi kalau Yusuf merasa ganteng, maaf nak, itu cuman gosip, jangan hidup dari fitnah ya. Kalau Kak Wilko tuh pasti ganteng karena udah diakui ya, udah diakui saudara ya. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, saya pernah nanya sama istri saya, kamu kan saya tahu dulu ada pria, istri saya Chinese saudara ya. Kenapa milih pria saya yang keturunan ini Jerman Timur sama Bulldog lah begitu ya, jadi berbeda begitu ya. Kenapa milih? Dan dia bilang begini, karena saya tahu kamu mau melayani dan pasti kamu akan jadi hamba Tuhan besar. Ya, jadi dia mencoba sinkronize gitu ya antara tujuan hidup saya dan dia punya tujuan hidup berbeda. Tapi waktu dia tahu bahwa dia akan menikah dengan hamba Tuhan, dia menyadari gitu ya. Dan akhirnya kita bekerja bersama-sama, melakukan hal bersama-sama, tapi arahnya jelas, yaitu untuk pelayanan, untuk tujuan menjadi berkat buat orang lain, untuk mengajar, untuk mengcounseling orang. Jadi dia siap gitu ya, sehingga ketika satu kali saya pernah janjian sama dia makan malam gitu ya, terus ternyata ada yang datang anak muda counseling. Nah counseling dia nggak bisa cuma 5 menit, sampai 2 jam, dan saya perhatikan dia nungguin tanpa rasa marah. Karena kenapa? Ngerti ada tujuan. Nah bayangkan kalau kita pacaran doang tapi nggak mengerti tujuan hidup kita, nggak pernah sharing tentang tujuan. Yang penting ayo dong kita makan tuh, ada tempat-tempat baru yang instagramable, ada tempat-tempat baru itu yang happening, ayo kita ke sana. Terus kalau nggak ke sana marah, kecewa begitu. Sebentar ya. Cek one, sorry tadi sempat putus kelihatannya teman-teman ya. Oke ya, oke udah masuk ya. Oke, thank you Alvin. Saya menunggu jempol kamu pokoknya. Kalau bagus kasih kode Alvin. Kristela thank you ya. Tadi saya lihat kayaknya sinyal saya lost teman-teman ya. Saya tethering soalnya. Jadi kita mesti memahami tujuan ke depan apa. Terus yang kelima, yang terakhir teman ya. Kalau kita bicara pacaran ya, bangun hubungan, dengar baik-baik guys. Anda mesti sadar bahwa ketika Anda bangun hubungan cuma 2 ujungnya. Satu pernikahan, yang kedua ujungnya adalah putus, dan Anda mesti siap untuk putus. Berapa banyak orang pacaran nggak siap untuk putus, kemudian dia lupa bahwa dia berpikir pacaran sekali. Kalau Anda dengar suara Tuhan, dia dengar suara Tuhan, Anda jadian, maka pacaran itu menjadi proses untuk mengenal lebih baik. Tapi kalau Anda nggak dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, maka kita biasanya mulai dari rasa suka, rasa minat kita, yang kadang bisa jadi salah juga. Dan kalau itu putus, maka siaplah untuk putus. Nah orang yang nggak dewasa biasanya akan ngambek gitu ya. Gue mau bunuh diri, gue akan datang ke rumah Allah. Lihat ya, gue bunuh diri, gue tuh cinta sama lo, cinta mati beneran akhirnya. Karena dia melupakan bahwa pacaran itu ujungnya 2. Satu namanya putus, dan kalau Anda dewasa, Anda siap untuk putus. Siap dengan kondisi itu. Kecewa iyalah. Guys, gua nikah setelah pacaran 4 kali guys. Tolong jangan kasih tahu istri gua ya. Dia taunya cuma 3 kali. Sup, lu ketawa-ketawa Sup ya. Itu sebelah Denis ketawa-ketawa tuh ya. Awas ya. Kak Wilko apa lagi nih yang paling kenal sama Cinana, awas lu ngomong-ngomong lu ya. Dan waktu putus itu percayalah men, putus pertama kali gue 3 hari 3 malam hampir gak bisa makan, tidur susah. Gue lihat langit-langit, Tuhan di mana engkau berada, Tuhan mana bintang petunjukmu, apa gue gak bisa bicara kepada dia, oh Tuhan ku cinta dia gitu ya. Atau oh bulan katakan padanya ku cinta dia. Sempat jalan lagi, ternyata memang harus putus men. Tapi yang kedua putusnya sih sudah lebih legowo ya. Tapi yang pertama saya tahu sakit ya. Tapi mesti sadar bahwa pacaran itu ujungnya 2, tapi itu membuat Anda lebih dewasa. Nah saya percaya Energize, seingat saya kalau nggak salah Kak Wilko ya, Energize ini Pastor Wilko kalau nggak salah teman-teman pemuda ya, berarti usia 20 tahun ke atas ya, atau ada SMA? Ada SMA. Ada SMA. Oke. Nah yeah. Saya kasih aturan berarti. Karena kalau sudah gede kayak Alvin, Yusuf ini muka-muka mupeng ya, muka pengen cepetan nikah soalnya. Jadi saya nggak kasih aturan. Tapi ada SMA, saya kasih aturan. Jadi teman-teman kalau ditanya kapan usia pacaran terbaik, ada pertanyaan begitu ya.
Saya SMA ngebet banget karena kan supaya kayak Dilan. Setelah Dilan kuliah dilanjutkan begitu ya. Jadi kan merasa kalau misalkan pacaran SMA itu masa terindah begitu ya, karena di sudut sekolah tempat yang kau janjikan. Dan ada semut bertanya, sedang apa di sini? Menanti kamu di sini. Nanti pacar, jawabku begitu ya. Tapi Anda perlu tahu bahwa pacaran terbaik usianya logis, wanita mulai pacaran umur 19, pria umur 21. Pertanyaannya mengapa? Mengapa SMA Anda boleh? Karena anda hidup Anda masih di bawah orang tua. Sekolahmu pun masih diatur. Bukan cara belajar CBSA, cara belajar siswa aktif. Keputusanmu keputusan komunal kebanyakan, bukan keputusan pribadi. Keputusan yang kamu buat berdasarkan perasaan happening, kesukaan, bukan pertimbangan matang. Tapi kalau wanita 19, kenapa? Dengar baik-baik teman-teman perempuan. Kalau engkau punya pacar usia sama 17, maka Anda lebih dewasa 2 tahun daripada pacarmu yang laki-laki itu. Wanita lebih dewasa duluan 2 tahun daripada pria. Nah, pria baru menyalip kedewasaan usia 21. 19 itu usia di mana para wanita selesai sekolah, masuk kuliah awal. Pria umur 21, 22 rata-rata sudah mau selesai kuliah. Betul nggak, Vin? Alvin kuliah ya? Udah lulus, puji Udah Tuhan. lulus ya? Puji Tuhan ya. Kok muka lu muka anak kuliah mulu? Aduh dari Tuhan. Oh, dari Tuhan, puji Tuhan. Vin, kuliah umur berapa? 21, 22 kan? Lu kuliah 18. Iya Betul segitu. ya? Nah, oke. Yusuf kuliah juga, Yusuf. Saya udah kerja, Kak. Oh, udah kerja, tapi pernah kuliah? Pernah lah. Pernah. Oke, gua tanya, waktu lu kuliah selesai umur 21, 22, apa yang lu pikir? Cari kerja. Cari kerja? Iya. Atau kalau enggak lanjut S2? Enggak sih, emang enggak kepikiran. Enggak kepikiran ikut kerja ya? Iya. Jadi intinya begitu selesai kuliah, pikirannya adalah cari duit. Iya. Betul ya? Artinya tanpa sadar kamu sedang belajar bicara tanggung jawab. Betul nggak? Yang kedua, masalah harga diri. Masa lu kuliah terus pengangguran? Betul Iya nggak? juga. Gimana? Betul apa Iya enggak? juga. Iya juga ya. Tanpa sadar, maksudnya kan nggak mungkin ketemu teman alumni setahun kemudian, Sup, kerja nggak? Enggak, puji Tuhan gue pengangguran. Nggak mau begitu kan? Betul ya? Betul. Karena kita pria yang ketiga diajar untuk kompetisi. Kita itu malu untuk direndahkan. Pria itu dibesarkan dengan kesombongan. Iya dong, nggak mungkin lo ketemu temen akhirnya ngomong, ya puji Tuhan nih, rencana gue 5 tahun nganggur lah gitu. Kayaknya ketemu temen lo yang berhasil, malu banget, betul nggak? Iya. Nah, teman-teman yang SMA, itulah kenapa menurut para, thank you Yusuf, thank you. Sama-sama, Kak. Ya, itulah mengapa teman-teman, wanita umur 19, pria umur 21, 22, karena setelah itu Anda tinggal memilih kerja apa enggak, karena kerja itu bicara pencapaian, kerja itu bicara harga diri, prestasi, mau ngapain lagi gitu. Jadi kalau sudah begitu Anda harus membuat keputusan pribadi. Nah, pacaran itu keputusan pribadi yang harus kuat. Kalau SMA, sekolahmu diatur sekolah ngambil berapa SKS-nya, kalau pakai istilah SKS ya, ngambil mata pelajaran apa aja diatur sekolah. Begitu kuliah, kamu harus pilih. Kalau kamu mau rajin, pinter, kamu IPK 3 ke atas, kamu bisa ambil 24 atau lebih, maka kamu bisa 7 semester lebih cepat, nggak harus ngikuti 3 tahun atau 4 tahun. Betul nggak ya? Karena kita kuliah. Nah, kita harus mulai bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, jadi menurut para psikolog, kenapa pria umur 21? Karena dia diperhadapkan dengan situasi untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Wanita umur 19 jelas lebih dewasa, lebih memikirkan pria yang lebih matang bertanggung jawab. Dan dengar baik-baik, waktu engkau SMA, waktu engkau kuliah, dan waktu engkau kerja, tipikal wanita atau pria yang kau sukai bisa berubah. Bisa berubah. Waktu SMA yang penting tenar, cantik, ganteng, kaya. Begitu kuliah, begitu kerja, beda lagi. Karena Anda mesti dipaksa oleh kerjaan dengan target, dipaksa keadaan dengan
supaya kita supaya kita bisa lebih berkembang dalam usaha kita. Nah, jadi artinya teman-teman, terang dengan gelap memang bicara tentang perbedaan ya, perbedaan kepercayaan. Kalau menurut saya gitu ya. Walaupun nanti itu kalau sama Kak Wilko ada perdebatan di sana Kak Wilko ya, masalah iman dan seterusnya, hubungan apa semua. Tapi intinya begini, kamu dengan energize dengan Kak Wilko dibesarkan dengan prinsip biblical. Namanya penerimaan total, yaitu agape. Namanya adalah pengampunan dan penerimaan kembali. Sementara kepercayaan lain mungkin bisa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu dibesarkan kalau ada masalah cari Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Sementara dia dibesarkan dengan cinta ditolak, apa Yusuf? Dari mulutnya ketahuan dukun bertindak, saudara ya. Kelihatannya Yusuf pernah ke Gunung Kawi mencoba melakukan itu, saudara ya. Alasan lu lupa. Nah itu dibesarkan dengan nilai berbeda teman-teman, budaya berbeda. Contohnya Anda di gereja terbiasa dengan budaya berbagi, karena di komunal ya, di Kawelko ya, di komunal ini kan kita diajar peduli, memahami orang lebih baik, mengerti perbedaan. Nah sementara maaf kalau misalkan umat yang lain mungkin ibadahnya sendiri, jalan secara komunal. Maka yang ada adalah pencapaian diri, harga diri. Kalau dia nggak pernah ikut komunitas, nilai-nilainya beda. Akhirnya ketika kamu bergaul untuk ibadah, jangan dong kan ini Sabtu atau Minggu ini jangan jalan-jalan. Masa kamu energize sih? Itu bikin gak energize loh kalau kamu terus-terusan ikut. Nah akhirnya kita menjadi demotivasi teman-teman. Jadi apapun alasannya ya, misalkan ini penginjilan Kak ini, anak saya disukai sama teman yang Buddha. Tapi saya bilang Kak, dia boleh pacaran sama kamu, tapi harus mengenal Tuhan. Oh dia mau kenal Tuhan Pak? Enggak. Dia harus terima Tuhan Yesus, kenal baik Tuhan Yesus, bertobat. Setelah itu nanti beda lagi ceritanya. Anda ngerti maksud saya? Ini persoalan iman, ini persoalan sensitif. Karena terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Oh jelas, pasti kalau nggak gelapnya terlalu kuat, ya terangnya terlalu kuat. Dan tentu maksudnya adalah prinsip nilai itu jadi persoalan teman-teman. Yang saya sering kali temukan. Teman-teman saya menikah beda agama, akhirnya sadar kok. Sadar, susah. Yang susah siapa? Anak-anaknya. Jumat mesti ke masjid, Minggu ke gereja. Anak yang nanya, Pak, Ma, jadi kami ini mesti ikut pelajaran agamanya yang mana? Stres nggak? Ada satu kali teman Katolik, pokoknya pengen sekolah anaknya ke Katolik. Tapi yang suaminya Muslim nggak mau. Nggak bisa begitu. Akhirnya anak nggak jelas sekolahnya di mana. Jadi cinta itu memang buta. Tetapi kalau Anda mau mencintai seseorang, Anda tidak boleh buta. Anda harus banyak belajar. Kiranya Tuhan memberkati. Nah kita bisa diskusi. Saya pikir itu dulu Kak Wilko ya. Silakan Kak Wilko. Oke Kak Aim, ini di kolom chat ini teman-teman belum ada yang bertanya. Barangkali juga deg-degan juga ya. Tapi saya berusaha, saya mewakili saja lah. Mewakili supaya Kak Aim barangkali juga bisa berikan prinsip melalui kisah kehidupan ya. Walaupun tentu saja kisah kehidupan Kak Aim itu nggak normatif ya, artinya nggak berlaku buat semua ya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana Kak Aim tahu ya? Saya punya cerita sendiri mungkin dengan istri saya, bagaimana Kak Aim tahu dan mungkin teman-teman yang jalin hubungan dan pengen jalin hubungan biar mereka dapat gambaran, bagaimana Kak Aim tahu Cik Nana itu jodohnya Kak Aim? Kan setelah 3 kali sebelumnya kan? Walaupun 3 kali sebelumnya ya, kalau lihat kisahnya tadi nangis 3 hari, kayaknya Kak Aim yang diputusin ya, itu nggak usah ditanyakan. Yang saya, karena agak beda kan pengalaman kita ya. Ya kakak sering putusin ya kakak ya. Ya. Enggak, maksudnya beda, itu biar ditafsirkan sendiri. Bagaimana tahu bahwa Cik Nana, wah ini dia? Ya, thank you Kak. Jadi teman-teman, pertama masalah hubungan itu pasti dimulai. Jadi gini, ada step ya. Belko pasti sepakat dengan saya bahwa kita teman ada step ya. Orang tidak dikenal, orang yang kita kenal menjadi teman menjadi teman dekat menjadi sahabat, selanjutnya terserah Anda. Kan begitu biasanya, harusnya kayak gitu prosesnya ya. Walaupun ada yang bilang karena cinta pada pandangan pertama kayak itu macam-macam. Tapi saya melalui proses yang normal ya, yaitu tidak kenal, masuk dalam komunitas dia. Waktu di Malang dulu, saya dari sekolah kitab Sati,
kemudian dari gereja GPPS saya diminta oleh GBI untuk pindah ke mereka, bantu. Saya minta izin sama gembala saya pindah, saudara ya. Pindah dari yang lingkungan tidak dikenal, saya akhirnya belajar mengenal mereka, bermain, berteman. Dan jadi pasti adalah teman-teman lebih baik temukan pasangan yang memang Anda sudah kenal. Jadi cukup lama perkenalannya. Gimana kalau menemukan di Facebook, Kak, di Instagram? Karena saya tahu ada yang kayak gitu. Ya oke, tetapi proses kenalnya susah. Jadi saya kenal, itu pertama Kak Wilko. Yang kedua adalah tetaplah Anda mendekat dengan apa istilahnya Kak Wilko di GCI ya, mentor, kakak rohani, pembimbing rohani, pastor, pokoknya orang yang bapak rohanimu, melekatlah dengan mereka. Karena kenapa? Mereka bisa memberi pertimbangan. Jadi waktu itu Kak Wilko, aku waktu memutuskan, jadi pada waktu mau sama mengambil keputusan mau pacaran, sebenarnya ada 3 nama wanita nih Kak Wilko. Ada 3 wanita yang lagi didoain ya. Cup, lu tawa lu seneng banget lu, Cup. Ledek lu kayaknya lu. Teman-teman jangan pikir Kaim seperti saat ini ya. Waktu itu masih bergumul, blasem lah, masih ya, jadi waktu itu sedang bergumul Kak Wilko. Saya tuh ada dekat sama beberapa teman gitu ya, dan kemudian kan harus terus kemudian ketika kita pelayan kan jangan sampai nanti sama dekat sana sini dekat kan jadi kurang baik begitu. Nah, saya Kak Wilko kenal sekali dengan Pastor almarhum Pastor Lukas Tahir gitu ya. Beliau merupakan kakak rohani saya waktu di kampus di Sati Malang juga. Waktu saya masuk GBI, beliau juga yang mengajak saya, meminta dan dengan gembala sidang GBI untuk masuk ke GBI. Dan ketika berproses sudah mengenal gereja ini sekitar 3 tahun kalau nggak salah, sudah kenal pelayanan, kemudian saya ngomong sama Pastor Lukas gitu. Kalau menurut Ko Kiki, saya sebutin ya, ini dan Nana. Nah, saya percaya kakak rohani memberi pertimbangan ya. Pilihlah Kak Wilko jadi pembimbing rohani Anda, laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah jadi kompetitor Anda, karena dia udah menikah ya. Kalau kakak rohani biasanya bohong dia. Biasanya dia itu ada kompetisi, dia juga pengen deketin biasanya. Gue udah terlalu sering denger tuh kecewa-kecewa kayak begitu soalnya ya. Jadi kalau cowok-cowok jadikan Kak Wilko kakak rohani, atau istrinya Kak Wilko perempuan jadikan kakak rohani, itu masih enak. Karena kenapa? Nggak mungkin dia mendua hati, karena udah pasti udah menikah jelas gitu ya. Jadi saya tanya sama Pastor Lukas, terus Pastor Lukas bilang lebih baik Nana, dia bilang gitu. Saya tanya kenapa? Tentu sekali lagi ya, kalau cinta itu membutakan. To be honest ya, cinta itu kadang melupakan, ada bagian dimana iya dia nggak bagus di sini, kita suka lupa gitu. Nah Pastor Lukas Tahir yang benar ngasih tahu, kenapa Nana kalau kamu pelayanan disebutin dia itu positifnya atau kekuatannya melayani, yaitu dia perhatiin ini. Dan sekarang saya baru ngerti juga ya, dulu kalau misalkan kita lagi bareng makan-makan gitu ya, waktu pelayanan di anak-anak muda, dia kan juga anak kos sebenarnya gitu ya, dan yang bayar makanan duluan dia. Misalkan kita janjian, ya udah Nana dulu yang bayar deh gitu, nanti saweran. Ternyata sudah itu mereka nggak saweran, ya dia yang bayar sendiri. Sampai saya kaget sekarang ya, tahu gitu gue kutuk tuh anak-anak muda kalau nggak mau bayar begitu ya. Taunya setelah menikah teman-teman dia kasih tahu. Tapi dari situ bener prediksinya Pastor Lukas, dia tuh suka melayani, terus suka peduli sama orang. Jadi kalau misalkan saya lupa gitu ya, hari atau memberi sesuatu buat orang, nah dia yang suka ngasih tahu, kita kasih ini yuk, kasih merchandise atau kasih oleh-oleh, jadi ketolong ternyata gitu. Jadi betul Kak Wilko, jadi perlu pembimbing, itu penting ya. Jadi orang yang kita kenal baik, yang kedua adalah pembimbing gitu ya, pembimbing rohani biasanya itu akan menolong memberikan keputusan yang baik. Yang ketiga, nah ini yang penting sih buat saya Kak Wilko. Waktu itu saya doa puasa ke Bukit Doa di Ungaran Kak Wilko. Jadi ada doa puasa di sana, dan Nana puji Tuhan juga akhirnya ikutan doa juga. Dan disitulah kemudian kami sama-sama punya impresi bahwa ini benar dari Tuhan. Jadi saya ditanya, kok kenapa kamu pilih aku? Dia, kalau saya udah tanya Pastor Lukas, itu satu persoalannya ya. Tapi yang kedua, waktu berjalan dengan kamu, saya merasa nyaman, kamu mengertiin saya. Saya kadang nggak bisa nemenin bener-bener gitu ya, nemenin. Misalkan udah janjian, saya nggak datang karena pelayanan, kamu nggak pernah nuntut lebih, gitu, nggak pernah. Kamu gimana sih, marah nggak? Yang kedua tentu karena pendapat dari Pastor Lukas. Yang ketiga dia doa itu. Saya tanya dia, kenapa kamu pilih saya? Ya karena saya tahu kamu akan jadi hamba Tuhan yang besar. Dan itu terbukti hari ini, dia support saya teman-teman. Saya jadi hari ini dan seperti ini, itu karena banyak dielus sama dia teman-teman ya. Jadi akhirnya jadi kayak gini, saya penuh hikmat akhirnya. Di tengah kita nggak punya duit, saya ambil kuliah S2, dia support. Dan kita duit belum banyak ya, belum banyak. Begitu
terus mulai buka pelayanan, ya dia support gitu. Jadi memang ternyata Tuhan menuntun itu. Jadi ada 3 step kalau saya, yaitu harus orang yang saya kenal. Saya bukan step di mana lihat jatuh cinta langsung gitu ya, tapi harus kenal karena itu penting karena untuk masa depan. Yang kedua, carilah kakak rohani, pembimbing rohani yang bisa memberikan pendapat. Itu ya doa puasa waktu itu Kak Welko. Dan kita menemukan impresi kepastian. Itu sih Kak. Thank you Kak Aim ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Nanti kita barangkali ada waktu sesi yang khusus ya. Ini hal yang menarik karena saya pikir teman-teman juga penting untuk memahami ya. Hal ini jangan salah melangkah. Kak Aim, hari-hari ini kan keadaan semakin bebas ya, anak-anak muda dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada, Kak Aim masih bersama-sama dengan kita? Kak, masih Kak, masih perhatikan. Saya masih, oke. Ya, oke. Anak-anak semakin bebas ya, kadang-kadang pengawasan orang tua dan juga bagaimana berbeda dengan kita mungkin 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kalau ada anak-anak yang merokok, kita nggak kenal tapi kita tegur ya, ini semakin bebas. Dan bagaimana saran Kak Aim ya, anak-anak muda yang berpacaran ataupun dalam berhubungan mereka bisa tetap menjaga kekudusan, artinya sampai mereka menikah ya. Barangkali Kak Aim bisa sampaikan saran-saran ya kepada teman-teman kita di Energize. Oke. Terima kasih Kak Welko. Nah, teman-teman, ini menjadi menarik ya, karena sekali Anda salah, biasanya kesalahan itu bisa Anda terima perubahannya. Sekali Anda salah, Anda bisa mencoba berubah atau keterusan salah. Begitu. Jadi saya senang yang Kak Welko ingatin ini ya. Jadi kalau kita bicara pacaran, maka pertama punyalah prinsip dulu dalam berpacaran. Saya mau kekudus, saya mau sesuai firman Tuhan apa enggak? Karena kenapa? Percuma juga kita dengar seminar seperti ini, khotbah seperti ini kalau Anda sendiri nggak punya prinsip. Sekali lagi ya, Anda yang menentukan prinsipnya. Karena firman Tuhan udah jelas, khotbah-khotbahnya udah jelas, pembicara-pembicaranya sudah jelas. Jadi Anda yang punya prinsip. Oke, saya akan komitmen dengan kekudusan. Yang kedua, prinsip itu tidak hanya cuma didengar, tapi harus dipelihara dengan cara dipraktikkan dan dalam komunitas. Jadi artinya begini, teman-teman sama Kak Welko, punyalah komunitas atau teman-teman yang mensupport prinsip Anda. Misalnya begini, kalau kamu bergaul dengan orang yang biasa dengan seks bebas, biasa dengan ke hotel begitu ya, maka dia akan kasih pendapat, waduh gimana ya, cuma gitu nggak apa-apa, prinsipmu hilang karena nggak menemukan orang dengan prinsip yang sama. Jelas ya teman-teman ya, yang jelas kasih jempol di layar teman-teman ya. Karena kalau komunitas itu penting buat saya, itulah kenapa saya percaya Energize itu komunitas yang Anda harus pertahankan. Karena supaya kita dijaga teman-teman, kita dijaga begitu. Jadi kita harus punya prinsip komunitas ini. Tadi dipraktekkan yang pertama, yang kedua komunitas ini. Jadi prinsip jelas, oke. Terus berikutnya lagi, kenapa kita harus berpacaran dengan prinsip yang benar? Karena begini teman-teman, nafsu kita, percayalah, kalau sekali engkau kasih makan, dia akan nuntut lebih. Dulu Kak Welko setahu saya ada yang ekstrim ya, nggak boleh gandengan tangan kecuali lagi nyebrang. Itu agak ekstrim juga sih keterangannya begitu ya, supaya nggak terlalu lama kontaknya begitu ya. Nanti pertanyaan yang lebih lucu atau lebih unik adalah, Kak boleh ciuman apa enggak? Yang kedua lebih pinter, ciumannya di mana Kak? Bibir, mata, hidung, kaki, jempol, apa tulang paha? Jadi macam-macam pertanyaannya begitu ya. Nah kalau buat saya bukan persoalannya boleh ciuman apa enggak, tapi kalau Anda dewasa, Anda tahu kapan melakukan, kapan tidak melakukan. Bolehlah waktu dia ulang tahun kasih pikiran, tapi ada 2.000 orang menonton, jadi kita nggak bisa lebih dari itu begitu ya. Yang berikutnya lagi, pacaran kalau diremang-remang boleh apa enggak, itu kan prinsip sebenarnya gitu ya. Percayalah, bukan ini cerita tahayul gitu ya. Jangan pacaran atau di tempat gelap,
nanti setannya lewat, nenek bilang itu berbahaya. Bukan cuman itu masalahnya, karena ternyata keberanian kita macam-macam. Yang di gereja masih bisa macam-macam, tapi dengan banyak orang kita nggak berani macam-macam. Yang berikutnya lagi teman-teman, rupanya entah mengapa Kak Belko ya, pernah diteliti Kak Belko di restoran ya. Teman-teman tolong kasih jawaban ya. Anda lebih suka di restoran yang family restoran, berarti itu yang terang, atau cafe yang agak remang-remang? Anda pilih mana? Coba segera saya kasih waktu 1 menit, Anda bisa jawab. Atau family restoran yang sangat terang begitu ya, semua terlihat. Enggak, jangan karena kita lagi ini akhirnya kelihatan rohani begitu ya. Angelia yang pertama berarti family restoran ya, yang terang. Kelihatannya semua akan ngikutin nih. Ada Gisela aja. Ini Gisela aja, Gisela As nggak ini ya? Family resto ya. Ada Gavrila Setiawan di sini. Waduh, ada sahabat-sahabatku juga di sini ya. Yang lainnya jadi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 family restoran. Saya anggap yang lainnya termasuk Gavrila, Frila termasuk ya cafe. Ya, udah jangan nulis lagi. Ya, telat loh ya. Berarti saya anggap semua yang lain adalah cafe. Namanya family restoran yang terang dengan cafe. Ternyata buat penelitian Kak Belko, kalau mau membuat orang bertahan lama duduk, maka lampunya harus remang. Tapi kalau pengen orang itu kita mau bikin restoran yang bikin orang cepat keluar, maka kasih lampunya terang. Itu orang cepat keluar dari restoran. Itu sudah diteliti. Dan anak muda akan lebih senang di tempat yang remang. Baru tahu. Ya elah cup. Mana sih lu baca, makanya jangan WA doang, jangan COVID mulu dibaca. Penelitian dong. Mau buka usaha juga lo. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda buka kafe dan Anda nggak mau orang terlalu lama di tempat kafe saudara, kasihlah lampu terang. Tapi kalau memang sengaja kafemu gede dan banyak orang mau tetap datang, stay lama, lampunya redup. Perasaan ternyata, kenyamanan, kedekatan, dan ketidaktahuan. Maksudnya nggak ketahuan orang mau ngapa-ngapain. Dan semakin pria dengan wanita gitu ya, duduk ya, pacaran. Izinkan kamu ngomong 2 jam atau 3 jam. Pertama jarak 1 meter. Sesudah itu pasti akan makin dekat setelah 3 jam. Nggak tanpa sadar gitu ya. Apalagi tempatnya lebih remasnya itu lebih cepat. Efeknya adalah kalau Anda nggak punya prinsip, akhirnya Anda mengizinkan kompromis. Situasi mendukung, perasaanmu sedang mengalami adrenalin yang luar biasa, keberanian muncul, kamu melanggar. Terus akan diizinkan, terus diizinkan. Dan kalau seandainya Kak aku pernah, terus gimana? Nah sekarang kembali ke standar kamu, ke prinsip turunmu dengan Tuhan, pikiranmu dijamah Tuhan, pikiranmu dipulihkan, kelakuan tindakan kita dipulihkan. Jadi menurut saya Kak Belko, kalau kita mau lihat memang kita mau jadi berbeda, ya kita harus punya prinsip. Kita yang menentukan prinsip hubungan kita, pacaran kita, dengan siapa kita bergaul, kita jelas ikuti Alkitab. Sesudah itu prinsip harus dihidupi dan juga dalam komunitas supaya diingat. Dan berikutnya ada situasi yang salah. Nah contohnya Yusuf lah ya. Bukan Wijaya, tapi ini Yusuf the Bible, saudara ya. Kalau Yusuf Wijaya saya tidak tahu, tapi kalau Yusuf the Bible, dia lari, dia menghindari, dia lari. Karena yang paling besar dari anak muda itu rasa seksual kita, pria khususnya gitu ya. Ya Yusuf melarikan diri dari situasi itu. Nggak cuma anak muda ya, pria. Nah, sementara wanita, kalau Anda melakukan itu, Anda hancur, Anda bermasalah, akhirnya Anda mencoba menemukan tempat atau prinsip atau hal yang baru, orang yang baru, tapi ternyata diperlakukan yang sama, terluka terus gitu. Maka lebih baik punya prinsip daripada prinsip Anda
sama sekali nggak ada atau dilanggar dan Anda membiarkan terjadi, akhirnya kita sama sekali nggak ada atau diarti dunia. Itu menurut saya sih Kak Wilko. Kak Andre memang selalu rasanya kurang waktu kalau sama Kak Andre ya. Nampaknya nanti kita ada waktu lah, karena saya rasa ini penting buat terutama teman-teman Energize. Hari-hari ini memang teman-teman Energize cukup banyak yang jomblo, Kak Andre. Karena mereka nih, terutama yang cowok-cowok, kayaknya cari yang sesuai kriteria firman Tuhan ya. Kak, Jadi kalau ini ya. aku boleh nambah 5 menit nggak gara-gara ngomong jomblo ini? Boleh. Boleh. Iya. Jadi Silakan. Yusuf masih jomblo kelihatannya. Alvin jomblo juga nih. Saya nggak bilang nama ya. Memang radarnya Kak Aim memang udah dahsyat. Silakan Kak, silakan. Mainkan. Jadi kayak jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia Cop ya. Nah teman-teman gini, sepanjang dalam penelitian dan juga kemudian dalam pengamatan saya, kenapa sih orang nggak segera dapat pasangan? Maka teman-teman yang kita nggak ngomong karakter orang ya, ada kan karakter orang itu outgoing, ada yang introvert gitu ya. Kita nggak ngomong itu ya, kita nggak ngomong itu dulu karakter itu. Tapi gini persoalannya, kayak Yusuf sekarang. Kenapa kesempatan Yusuf menemukan wanita semakin sempit? Atau Gisela gitu ya. Misalnya bisa nggak semakin sempit, atau Kristela? Aduh, menikah jangan-jangan nih, salah saya. Belum. Stella belum. Belum ya. Oke. Nah, Wilko ternyata diteliti mengapa peluang Yusuf semakin kecil menemukan pasangan hidup, bukan karena Yusufnya nggak mau merit, bukan karena Yusufnya nggak mau pacaran, tetapi tempat di mana dia berjumpa dengan orang makin kecil. Contohnya gini, sekarang Yusuf dan Sela dan semuanya lagi PSBK, alasannya Ucup. Michael, lu tahu aja Michael. Ya, Michael kamu jangan ngomongin Ucup Jadi, aja. Ayo, kamu lihat, kamu juga gimana? Ayo. Kamu juga. Jadi kalau Yusuf sekarang kerja teman-teman, jadi tempat area cuma rumah, tempat kerja, terus kemudian nongkrong paling sesekali sama gereja. Sementara itu di gereja Yusuf udah tertolak sama empat wanita. Jadi peluangnya makin kecil lagi begitu ya. Sehingga akhirnya saling bercerita lah para wanita itu untuk terima Yusuf begitu ya. Di kantor Yusuf ketemunya bos laki-laki, temannya juga laki-laki, yang perempuan cuma OB. Nggak mungkin dia pacaran sama OB, katanya menurunkan harga diri dia begitu. Kemudian di tempat nongkrongan ketemu orang baru, Yusuf nggak langsung kenal. Nah peluangnya makin kecil. Wanita nggak mau dandan. Bagaimanapun teman-teman wanita, pria itu terpukau dengan matanya. Jadi belajarlah dandan. Jangan bibir terlalu merah ditarik terlalu seperti Joker gitu ya, terlalu kejauh ke belakang. Mau deketin juga takut itu prianya begitu ya. Dandanlah. Jangan cuman dandan kalau acara tertentu. Paling enggak siapa ya yang ya Kak Dewi ya, natural dandan tapi natural ya. Jangan dandan terlalu menor kayak mau ke pesta tiap hari party ya, itu orang bingung juga itu ya. Tapi wanita terbukalah, pria sama terbukalah dan berdandanlah kalau wanita natural gitu ya. Kelemahan dari kita yang sudah semakin dewasa, 20 kita sampai melupakan bahwa kita perlu orang pasangan, nggak ada semangat untuk karena kompetisi terus begitu ya. Nah karena itu menurut saya Kak Welko, supaya tidak jojoba seperti Yusuf, maka Yusuf harus buka diri, harus boleh mencari tempat-tempat baru gitu ya, explore, bukan pindah gereja Cup. Jangan alasan gara-gara gue lu pindah gereja, bukan itu maksud gue. Tapi Kak Welko tolonglah KSI Batu Tulis, Cendrawasih, kayak gitu loh Kak, nolong lah Kak supaya Yusuf ini pandangannya luas gitu. Kalau dia sudah ditolak sama 4 anak Batu Tulis, paling gak anak Cendrawasih gak kenal siapa dia Kak.
Cuman ngeliatnya, wih Yusuf ganteng nih. Dokter saya tahu ada penari sama worshipnya atau singer itu cakep tuh kak di di Cengkareng gitu ya. Cup, lumayan Cup, lu datang Cup sekali Cup. Tapi kan di Batu Tulis banyak cakep juga tuh. Ada Frila lah, ada Stella, ada yang lain ya gitu ya. Mungkin standar. Frila sudah ada yang punya Kaim. Oh sudah punya. Oh puji Tuhan, haleluya. Loh kan Kaim datang waktu merit gimana? Oh iya. Kok Frila, sorry. Saya lagi salah. Sorry Frila, sorry maafkan aku nak, maafkan aku. Sorry Dek. Frila Sela maksud saya Sela. Iya udah sold out. Sela ya Sela. Ya itu maksudnya. Sorry. Di otak di bayanganku Sela ngomongnya Frila. Sorry ya. Iyalah Sela, orang lo ada di sini kenapa gak kecipratan? Itu kan biasa gue begitu ya. Stella, jadi teman-teman perluas hubungan. Ini persoalan kita. Kenapa akhirnya menunggu sampai tua? Jangan nunggu contoh pemimpinmu. Jangan ya. Kalau engkau masih muda ada kesempatan, ayo perluas hubungan gitu ya. Untung lo Kak Dewi itu mau terima. Sorry, saya nggak ngomongin orang ya. Maksud saya Ella ya gitu ya. Sela, ayo dari sekarang gitu ya. Memang kadang-kadang roh pemimpin jatuh kepada anak buah, tapi hindarkan itu. Jangan terjadi atasmu anak-anak ya. Jangan terjadi atas kehidupanmu ya. Nunggu dulu kelamaan gitu. Perluas hubungan. Menurut saya Kak, kegagalan kita ini gereja salah satu memang menemukan hubungan. Akhirnya kita seperti mentok, aku ternyata sama ini ya. Padahal sebenarnya sejujurnya mungkin masih keinget sama yang satunya. Tapi karena nggak pernah baik. Waktu kamu SMA, waktu kamu kuliah, waktu kamu kerja, pria atau wanita yang kamu sukai ternyata tidak lagi sekarang melihat fisik, tapi melihat kebutuhanmu. Percayalah, Anda butuh ganteng, iya. Tapi kalau ganteng-ganteng serigala, ngapain lo dimakan sama serigala? Percuma kan? Cantik-cantik bidadari, tapi ternyata pembunuh. Lah kan ngeri juga begitu ya. Jadi perluaslah hubunganmu. Tiap masa makin dewasa makin tahu wanita atau pria seperti apa yang saya butuhkan. Kalau di bawah 25 ganteng, cantik seperti itu. Biasanya mostly begitu. Tapi di atas 25 Anda mulai kompetisi. Anda mulai cari ternyata kalau dia cantik tapi ngeselin, ayo dong nganterin ke Mangga 2, ayo dong nganterin makan, sebenarnya kita mesti kerja. Anda nggak nyaman. Tapi kalau Anda jadi bucin, maka bertobatlah begitu ya. Sadar ya, pacaran itu bangun hubungan, bukan dibuang. Ajak teman-teman yang jojoba, Yusuf, perluas pertemanan muncul. Alvin, Michael juga ya. Gisela masih muda. Michael ya. Agak berat Kak Michael, karena mungkin standarnya seperti mamanya, jadi itu agak berat. Aduh. Single ya Michael. Oh iya single. Bukan single parent tapi ini kan. Kalau tambah single parent ngeri berarti ini. Kita bukan jomblo, kita single. Baik, oh ya 2. Ya terus ya tulis semuanya ya single. Oke. Single yang available ya. I'm single but I'm happy. Tapi kalau umur 30 lo stres pasti. Ya. Pakai tipis peluang lo soalnya ya. Untung Kak Dewi. Sorry kok ngomongin orang, enggak. Maksud saya teman-teman semuanya perluas ya. Perluas hubunganmu, perluas pertemananmu, tetapi harus orang yang kenal. Dan para wanita, maafkan saya. Jangan judes jadi orang. Jangan mudah jadi pemarah. Friendly lah sama orang dan dandan. Para pria jangan songong juga, jangan kegantengan, sok kegantengan sehingga terlalu tinggi juga, sehingga akhirnya orang yang harusnya Tuhan kasih sama kamu lewat disambar orang lain. Kadang-kadang saya melihat itu jodoh dari Tuhan, tapi cara kita mendekatinya bodoh. Itu karena saya pernah menemukan orang yang saya tahu persis ini sebenarnya jodoh dari Tuhan, tetapi pria ini cara bangun hubungannya salah, perhatiannya kurang. Itu tuh hal yang berbeda lagi nanti ya. Akhirnya gitu ya. Jadi saya mengajak semua teman-teman yang single, I'm single but I'm happy gitu. Jadi ayo perluas pertemananmu, hubunganmu, komunitasmu, dan saya berharap Kak Wilko menjadi jembatan untuk menemukan komunitas yang berbeda lagi, karena takutnya Yusuf dari tolak 4 kali akhirnya semua wanita menutup pintunya Kak, karena udah tahu apa jeleknya atau celahnya Yusuf lah, nggak enak, udah
sudah ada grup sendiri wanita yang ditolak sama Yusuf atau yang sudah menolak Yusuf gitu ya. Ayo perluas hubungan, perluas kemampuan saudara. Para pria disukai wanita karena Anda bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti Anda masa depan bertanggung jawab, keuangan bertanggung jawab. Engkau belajar bertanggung jawab dengan hidupmu, bertanggung jawab dengan kerohanianmu, bertanggung jawab dengan wanita itu. Bukan masalah kekernya badan, dengar baik-baik, bukan masalah kekernya badan. Orang keker juga nggak bertanggung jawab. Kayak Kak Wilko ini, nggak terlalu keker, tapi Dewi merasa Kak Wilko itu bertanggung jawab. Kira-kira gitu ya. Setelah diturunkan harus kita naikkan kembali pemimpin kita, saudara ya. Orang yang bertanggung jawab. Kak Wilko, silakan Kak Wilko. Kaim mohon ya, Kaim berdoa buat firman dan sharing hari ini, dan juga doakan teman-teman kita, secara khusus teman-teman yang jalin hubungan agar mereka jaga kekudusan, lalu juga buat teman-teman yang menantikan pasangan hidup dari Tuhan. Kalau saya sendiri merasa kalau Ucup bukan karena itu ya masalahnya, mungkin yang lain wanita-wanita agak takut karena dia serba bisa gitu Kak Ain. Jadi dia high qualify gitu. Jadi barangkali itu juga kadang-kadang menjadi ya serba bisa, musik bisa, apa bisa, ya itulah kadang-kadang ya. Apapun Tuhan berikan yang terbaik pada waktu Tuhan. Amin. Nah kadang-kadang saya pengen undang Kak Ain terus, tapi masalah saya adalah dia terlalu banyak tahu tentang saya. Dan kadang-kadang karena terlalu banyak tahu juga berbahaya juga ya. Mari Kaim berdoa, doakan kami teman-teman di Energize ya, dan juga ya. Silakan Kaim berdoa buat firman dan sharing tadi. Ya, sebelum saya berdoa, Kak Wilko, jangan-jangan karena Yusuf terlalu banyak pintar dan hebat ini, banyak wanita sedang mendoakan dia sebenarnya. Cuma dia belum tergoyahkan, itu aja ya. Jadi siapa yang doa puasa paling banyak akan mendoakan Yusuf, saudara ya. Gratis, nanti bermain musik dan dihibur tiap malam dengan live music dari Yusuf gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Kak Wilko, kita ngomong Yusuf, Alvin cemburu loh. Alvin juga termasuk ya, Alvin juga ya. Kalau Alvin gak diomongin kayaknya gak enak nih ya kayaknya. Oke, mari kita akan berdoa teman-teman. Sekali lagi thank you buat Energize. Waktu Anda agak panjang hari ini, tapi saya bersyukur Anda masih bertahan. Stay tune with us, dan saya percaya berkat Tuhan mengalir. Mari kita akan berdoa. Tuhan berkati Kak Wilko, Kak Dewi sebagai pemimpin, dan juga hamba-hamba Tuhan di GSJ Batu Tulis. Tuhan taruhkan anugerah, perkenanan, dan teladan bagi setiap teman-teman Energize, sehingga mereka menjadi teladan dapat ditiru untuk menemukan pasangan dan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, berdoa bagi pasangan-pasangan yang sudah ada, kakak-kakak yang sudah menikah, Tuhan juga berkati urapi pernikahan mereka, sehingga tidak hanya pernikahan di awal, tapi sampai akhir mereka tetap sama-sama saling mengasihi. Kami berdoa juga, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang sedang berusaha, dia membuka hatinya untuk menemukan pasangan, orang yang mendekati hidupnya. Hamba berdoa supaya prinsip-prinsip kebenaran bukan hanya masalah suku, ras, kekayaan atau kemiskinan, tetapi betul prinsip kebenaran saja. Karena kekayaan dan kemiskinan kami dapat mengelolanya Tuhan, tetapi prinsip firman Tuhan harus tinggal dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat yang sudah join melalui Energize. Berkati Energize Tuhan untuk memberikan energi yang terbaik bagi orang-orang muda, tidak hanya bagi Batu Tulis tapi semua teman-teman ini, sehingga mereka di kantor, di perusahaan, di usaha, di toko, di dagang, komunitas mereka bertumbuh melalui pengenalan mereka kepada teman-teman di Energize ini. Terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan taruhkan kasih setia buat setiap teman-teman hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati secara khusus buat Yusuf, Alvin, Stella, Sheila, Gavrila suami. Tuhan berkati sahabat-sahabat hamba-Mu ini. Tuhan berkati teman-teman yang disebut nama Denis dan yang lain di hadapan Tuhan. Aku berdoa Engkau diberkati dengan hikmat, kecerdasan, kemampuan, kapasitas yang makin dikembangkan oleh Tuhan. Engkau berjumpa dengan pasangan hidup, Engkau hidup dengan pasangan hidupmu, Engkau menikmati berkat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Pekerjaanmu dibuat berhasil, studimu diberkati, perjalananmu menjadi beruntung karena Engkau mengenal Tuhan dan tinggal dalam Tuhan yang dahsyat itu. Dan akhirnya aku berdoa berkat
berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dan setiap kau yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama katakan amin di tempat saudara. Haleluya. Thank you Kak Wilko. Ya, teman-teman, KM sudah 2 berkat, jadi ibadah kita sudah selesai. Oh, salah ya. Sudah berkat ya, salah ya. Nggak apa-apa. Kalau kakak rohani nggak apa-apa ya. Aduh. Nggak masalah. Jadi gembala juga, nih kakak gembala. Makasih KM buat pelayanannya. Teman-teman tetap stay ya di dalam tetap stay di dalam ibadah ibadah Energize ya. Ibadah Energize minggu depan akan berlangsung via YouTube ya. Teman-teman kembali bergabung jam 11 siang. 2 minggu ke depan juga via YouTube ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kehidupan ya. Dan saya berdoa biar teman-teman semua boleh diberkati. Happy Valentine buat semuanya. Dan juga Kyong Hee Fat Choi ya buat teman-teman yang merayakan. Teman-teman boleh dong nanti kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang dibagikan Kak Aim yang memberkati, boleh juga ya buat di story. Jangan lupa tag @energize dan @aim.andre ya. Jadi tag Instagram daripada Kak Andre Imam. Teman-teman boleh buka layarnya, nanti Kak Wilko minta Alvin atau ya Happy Valentine Kak Alvin untuk mengambil foto ya, mengambil layar kita. Oke. Silakan Alvin. Oke deh, teman-teman bisa dibuka kameranya. Oke, silakan. Wah, Faber, Kevin. Halo. Ya. Oke, siap ya teman-teman. Saya foto ya. Bentar, ketutupan. Oke. Oke, saya foto ya teman-teman. 3, 2, 1. Bentar. Sudah, teman-teman, baru 1. Bentar ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak Bang? Iya, sekali lagi. Nia sama Sela dibuka dong. Oke, dibuka ya kameranya. Cecil dan Hendrik ya. Oke, buka. Oke, teman-teman, tag kedua ya. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, sudah. Suara mereka dibuka dong, Mike. Mike, suara mereka. Bisa say thank you ke Kak Aim. Makasih Kak Aim. Thank you Kak Aim. Makasih Thank Kak you Aim. Kak Aim. Thank you. Makasih semuanya. Thank you semua. Happy Sunday, Dennis, Daniela, Happy Stella. Happy Valentine, Kak Wilko semuanya. Lagi Faber. Happy Valentine. Yang di Bali gimana, Be? Yang lagi makan-makan jangan lupa diposting. Makasih Kak. Yang masih single belajar nyari. Siap Kak, siap. Happy Sunday, Valentine, Sela. Happy Sunday, Kak. Daniel bangun, Daniel. Nia, Happy Sunday. Daniel bangun. Elsa, Kevin, Angel. Apaan, Mandrik? Happy Sunday. Bang Hendrik bangun, Bang Hendrik. Bang Hendrik bangun. Bang Hendrik selamat. Selamat apa Kak? Selamat ulang Selamat. tahun. Tetap Selamat sehat jadian, ya. jangan. Tetap survive ya. Bang Hendrik bangun, Bang Hendrik.
Daniel, Bang Bang. Henry. Ya. Thank you, Berto. Bisa deh. Thank you. Oke, teman-teman, Selamat minggu ganti. depan ya. Kak Aim, thank you, Kak Thank you Aim. Kak Welko, Kak Dewi. God bless Thank you. you. Di sini ada Amang Gultom. Ya. Ada Amang Gultom di sini saya. Amang Gultom ya, iya. Ada Halo, Amang Amang Gultom di Gultom. sini. Mega, Amang Gultom. Happy Sunday, Michelle, Yoel, Ivan, Daniel Daniel, bangun 2 hari tidur. Daniel ada nggak nih? 2 hari Bangun, tidur kagak bangun. bangun-bangun. Set. Oke, thank you Welko, semuanya ada ya. Amang Gultom nih. Kak Ya. Baktiar. Mana? Bang Gultom, halo. Halo, dokter. Dokter Gultom apa kabar ini? Abuna. Dadap katanya. Abuna. Gimana keadaan? Iya. Apa? Pester. Oke, teman-teman sekalian, thank you ya Kak Aim, Kak Bahtiar semuanya. Kita akan akhiri ya. Sampai ketemu. Thank you Alvin, Ucup Ya, thank you, semua Bang. yang Sama-sama. ini ya. Hati. Thank you Kak Aim. Gabriela, Roberto, Bebo, Alvin, Yusuf, Michael semuanya. Iya. Ya baik, Ko Michael, Kak Welko, Ko Ucup, Ko Alvin. Liv Bye-bye. ya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur